aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku bersamanya, hariku bersamanya. Pemirsa, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan. Di tahun 2020, Pengadilan Agama Jelamutta terpilih menjadi salah satu pengadilan yang memenuhi syarat untuk diusulkan oleh Mahkamah Agung untuk masuk dalam penilaian pembangunan zona integritas yang akan dievaluasi dan dinilai oleh Kemenpan RB. Untuk mewujudkannya, Pengadilan Agama Jelamutta telah menyiapkan sejumlah program yang inovatif. Apa sajakah itu? Inilah yang akan kita bahas bersama Ketua Pengadilan Agama Jelamutta Faisal Sastra Rifai dalam Detik, dialog edukatif, transparan, inspiratif, dan kreatif. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Faisal Sastra dari Pengadilan Agama Jelamutta selaku Ketua. Saya senang sekali rasanya hari ini bisa berkesempatan untuk berdialog langsung dengan beliau. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya terima kasih sudah bersedia hadir bersama kami di sini dan berbicara tentang pengadilan agama ini. Sebenarnya apa sih Pak pengadilan agama dan fungsinya apa? Baik ya, baiklah ya. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya, terutamanya untuk pemirsa Detik. Pertama, terima kasih, saya mengapresiasi, saya termasuk yang dipilih untuk menjadi narasumber dalam program Detik Media Center Kominfo Kabupaten Bualemo. Jadi terkait dengan pengadilan agama, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar pasal 24 itu menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman itu berada dalam sebuah lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk salah satunya adalah lingkungan pengadilan agama. Jadi dalam turunannya Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 48 tahun 2009 memang telah menyebutkan mengenai fungsi dan kewenangan. Jadi peradilan agama itu kewenangannya adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara khusus untuk orang-orang yang beragama Islam. Dalam perkembangannya dia ada ketentuan tambahan sebenarnya yang tidak secara tertulis. Jadi ada penyebutan mengenai yang tunduk atau lembaga yang menundukkan diri secara sengaja di bawah ketentuan hukum Islam. Jadi kewenangan pengadilan agama itu, baiklah ya, kalau saya ini ada singkatan sebenarnya untuk pola mengingat yang mudah. Jadi saya menyingkat kewenangan kita itu menjadi Pewawahiwa Jainsek. Jadi Apa itu Pak? Pewawahiwa itu jadi kewenangan kita itu ada 9. Kewenangan pokok itu ada 9. Jadi P itu adalah perkawinan, kemudian ada waris, ada wasiat, hibah, kemudian wakaf, zakat, infak, sedekah, kemudian ekonomi syariah. Jadi sebenarnya ini cakupannya sangat luas. Dalam kewenangan perkawinan
itu turunannya ada kurang lebih 23 jenis perkara yang tersedia dalam perkawinan. Misalnya izin poligami, izin kawin, pencegahan perkawinan. Kemudian yang lebih sering banyak dikenal oleh masyarakat itu sebenarnya hanya salah satu bagian item dari unsur kewenangan perkawinan, yaitu misalnya ada 2 lembaga perceraian yang dikenal di Indonesia, yaitu cerai gugat yang mengajukan itu istri, kemudian cerai talak itu yang mengajukan adalah suami. Di samping itu sebenarnya masih banyak dalam ruang lingkup perkawinan yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Termasuk yang lagi ngetren itu sekarang juga, yang sekarang itu tengah dikembangkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah provinsi Gorontalo khususnya, kemudian pemerintah daerah, itu terkait dengan kewenangan mengenai isbat atau penetapan perkawinan, ya. Jadi ini juga menjadi salah satu item unsur ada dalam perkawinan itu tersebut. Kemudian yang lain itu terkait dengan sengketa, waris itu sengketa, kemudian wasiat itu sengketa. Nah, yang paling terakhir sekali kewenangan itu yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini adalah hal baru dan ini sebuah tantangan sebenarnya. Ekonomi syariah itu sendiri untuk di pengadilan agama itu kewenangannya ada kurang lebih 9. Jadi kalau ekonomi syariah saya menyingkatnya ini untuk Ada lagi singkatannya? ada lagi singkatan ini untuk mempermudah mengingat. Jadi saya menyingkatnya dengan BLAROS PPDB. BLAROS PPDB itu ruang lingkup untuk penanganan sengketa ekonomi syariah itu ada bank syariah, kemudian lembaga mikro keuangan syariah, kemudian asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, kemudian Yang berbau-bau syariah. sekuritas, semua yang berbau syariah, pegadaian syariah, kemudian pembiayaan atau finance syariah, kemudian dana pensiun syariah, dan yang terakhir yang ruang lingkupnya agak luas itu adalah bisnis syariah. Nah, ini menjadi kewenangan dari lembaga peradilan agama sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Demikian, Jadi Mbak. secara garis besar pengadilan agama itu menangani tentang perkawinan, perceraian, kemudian yang terbaru ada bisnis, dan yang terakhir tadi Ekonomi syariah. ekonomi maksudnya. syariah. Benar, ekonomi Oke, syariah. jadi secara garis besar itu. Mengenai produknya sendiri, Pak. Produk. Layanan ya. Ya, benar. Jadi sebenarnya kita karena terkait dengan kewenangan, jadi produk layanan kita itu memang terkait dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, yang saya sampaikan tadi terkait dengan perkawinan, kemudian waris, wakaf, hibah, wasiat, itu adalah merupakan produk layanan sebenarnya yang disediakan oleh lembaga pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan yang mengalami masalah terkait dengan kewenangan tadi itu. Oke, itu kan normatif, ada nggak sih yang produk layanan yang sifatnya aplikatif gitu? Oh, benar. Jadi kalau itu benar, itu sangat normatif sebagaimana ketentuan undang-undang. Yang sekarang tengah dikembangkan terkait dengan produk layanan itu sebenarnya adalah proses pemudahan dan pemanfaatan kemajuan informasi teknologi. Misalnya yang sekarang dikembangkan oleh Mahkamah Agung itu adalah produk berperkara secara elektronik. Di dunia peradilan itu dikenal dengan e-court, jadi electronic court. Pada awal dirintis ketentuan mengenai e-court itu masih terbatas dalam 3 kategori besar. Yang di dunia peradilan itu dikenal dengan yang pertama adalah e-filing, kemudian e-payment, kemudian e-summon. Kalau Terkait sudah dengan berbicara tentang artinya secara Elektronik. elektronik ya. Ya. Terjadi digitalisasi di situ benar, ya. benar ya. Lebih rincinya seperti apa itu? Lebih rincinya, jadi kalau dulu orang mendaftar itu secara konservatif datang ke pengadilan, kemudian mendaftar lewat ketentuan pola prosedur pelayanan, meja 1, meja 2, meja 3 dan seterusnya. Sekarang Pengembangan elektronik court itu orang bisa melakukan proses pendaftaran itu dari rumah. jadi secara online kayaknya. Benar, secara online gitu. Jadi ini memanfaatkan kemajuan. Jadi sehingganya ini kan akan memperdekat jarak
dan mempermudah urusan sebenarnya. Dan ini sangat membantu. Di Kabupaten Bolemo sendiri sebenarnya ini sudah sangat cukup populer, sebenarnya. Populer maksudnya. Jadi Dari sejak kapan, Pak? sejak tahun 2019 kita sudah melakukan proses pencanangan mengenai itu. Ini masih dalam tahapan sosialisasi. Awalnya pengguna fasilitas e-court itu hanya dibatasi oleh advokat atau kuasa hukum. Kemudian? Pada tahun 2020 ini kemudian dibuka ini pendaftaran yang sifatnya perorangan. Jadi masyarakat sipil pun itu sudah punya hak akses login dengan fasilitas electronic court. Dengan persyaratan antara lain dia harus memiliki akun email. Kemudian karena terkait dengan e-payment dia harus melakukan proses pembayaran virtual. Jadi setidak-tidaknya dia harus memiliki satu nomor rekening. Jadi pembayarannya tidak perlu datang. Jadi karena ada ketentuan mengenai pembayaran melalui via bank, maka kalau begitu sistem transfer bisa dilakukan. Jadi nanti masing-masing pengguna layanan itu akan diberikan virtual account. Melalui virtual account itulah kemudian mereka melakukan proses pembayaran melalui transfer. Bisa lewat ATM atau bisa melalui fasilitas-fasilitas perbankan lainnya. Apa keuntungannya ketika misalnya seorang klien atau seorang warga gitu melakukan pendaftaran secara online dan harus membayar secara elektronik sih Bapak? Keunggulannya apa gitu? Benar, sebenarnya banyak keuntungannya. Termasuk yang sering kita sampaikan dalam tahap-tahap sosialisasi adalah ketika masyarakat menggunakan fasilitas e-court, maka dia akan memangkas biaya perkara. Kenapa? Dalam e-court itu ada tahapan akhir yang disebut dengan e-summon. E-summon itu adalah panggilan melalui notifikasi SMS. Maka ketika panggilan sudah melewati tahapan fase notifikasi SMS, maka berarti dia tidak perlu mengeluarkan budget anggaran terkait dengan pembayaran jasa kurir. Jasa kurir di pengadilan dikenal dengan jurusita atau jurusita pengganti. Sehingga yang pasti ketika orang memanfaatkan fasilitas e-court, maka berarti dia akan melakukan proses pemangkasan biaya karena dia tidak perlu mengeluarkan biaya budget untuk membayar jasa jurusita atau jurusita pengganti dalam pola melakukan panggilan kepada para pihak. Itu terkait pembayaran. Bagaimana terkait pemanggilan yang tergugat misalnya? Ya benar. Sampai saat ini pengembangan e-court itu untuk pengaju perkara atau yang sering dikenal dalam dunia peradilan itu adalah penggugat, itu sudah melalui tahapan notifikasi SMS. Untuk tergugat itu masih melakukan pola panggilan secara manual. Jadi kalau biasanya di kita itu ada dikenal dengan pola panjar biaya perkara dengan sistem radius. Jadi ada pola penghitungan, satu kali panggil untuk pihak penggugat sekian. Nah, dalam panjar biaya perkara, panggilan untuk pihak penggugat itu sudah terhitung nol. Jadi tidak ada biaya lagi. Lebih hemat, Pak. Lebih hemat. Yang keluar biayanya adalah panggilan untuk pihak tergugat. Jadi hanya itu saja. Jadi yang pasti kalau Mbak Ella bertanya soal apa sih kelebihannya? Kelebihannya sangat banyak, sangat membantu. Dan untuk terkait dengan biaya, ini pasti dijamin lebih murah daripada orang berperkara secara manual atau konservatif, pola lama gitu. Oh, jadi gitu ya pemirsa ya. Jika sebelumnya Pengadilan Agama menerapkan semua sistemnya secara konservatif atau secara manual, seperti misalnya pemanggilan tergugat misalnya dipanggil secara melalui kurir atau melalui surat, sekarang udah enggak lagi gitu. Jadi sudah menggunakan sistem online, semuanya serba digitalisasi dan pastinya akan lebih hemat. Betul seperti itu? Pasti ya. Oke, selain itu, selain e-court, ada program lain Pak atau produk lain yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Jawa Barat? Baik, dalam proses development pelayanan melalui electronic office itu sekarang Mahkamah Agung tengah gencar-gencarnya menerapkan sistem e-litigasi. Ini sebenarnya pengembangan tahap akhir dari e-court. Jadi kalau sebelumnya e-court itu hanya terkait dengan pola penerimaan perkara, pembayaran, pemanggilan, sekarang yang tengah dikembangkan itu adalah proses bersidang melalui elektronik. Jadi dalam dunia peradilan dikenal dengan e-litigasi, sehingganya para pihak secara elektronik artinya kalau misalnya sekarang kan masa pandemi ini ya, Ya. Secara Zoom meeting atau seperti apa itu? Ya,
Sebenarnya dia tidak memanfaatkan fasilitas Zoom meeting secara langsung. Jadi nanti ada tahapan-tahapan itu yang memang tidak memerlukan fasilitas Zoom meeting atau misalnya cloud atau apa. Jadi dalam perkara perdata itu ada istilahnya dalam tahapan berperkara itu yang dikenal dengan tahapan jawab menjawab. Tahap jawab menjawab itu misalnya jawaban atas gugatan, tanggapan atas jawaban, dalam dunia hukum dikenal dengan replik. Kemudian tanggapan atas replik itu dikenal dalam dunia hukum dengan istilah duplik. Itu para pihak itu tidak perlu datang, dia cukup dari rumah, draft tanggapan jawaban itu cukup dia kirimkan saja melalui email fasilitas e-court, sehingga nanti dia akan terbaca, notifikasinya masuk ke majelis. Jadi majelis bersidang tanpa kehadiran pihak, tapi proses persidangan jalan. Oke, menarik sekali dan masih banyak yang ingin saya tanyakan. Kita akan beri sejenak setelah jeda komersial berikut ini. Betapa nikmatnya dicumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Didukung oleh Kan ku jalin lagu bikisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagi embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Detik, dialog edukatif, transparan, inspiratif, dan kreatif dari Kominfo Pemkab Lombok. Dan di segmen yang kedua kali ini masih bersama dengan Ketua Pengadilan Agama di Lampung, Bapak Faisal Sastra. Lanjut yang tadi nih Pak ya, kalau tadi kan udah bahas tentang produk dan layanan dari Pengadilan Agama, bagian secara top down. Kemudian ada nggak Pak yang dari Pengadilan Agamanya sendiri khusus di sini yang bersinergi dengan Pemkab di sini? Baik, jadi Mbak Ella ya. Jadi dalam kurun waktu masa kepemimpinan saya di Pengadilan Agama Silamuta, saya berusaha untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah. Jadi sebagai lembaga vertikal, jadi kami tetap berusaha untuk melakukan sinergi sesuai dengan fungsi dan kewenangan kami. Jadi adapun yang sudah kami lakukan pada beberapa kurun waktu terakhir ini, terutama terkait dengan adanya pembangunan zona integritas. Jadi komunikasi dengan pemerintah daerah, baik itu melalui Bupati, Bapak Wakil Bupati, kemudian asisten dan
SKPD yang ada di Kabupaten Bualemo itu senantiasa saya giat melakukan itu. Apa Pak? Rule apa yang atau ada MOU apa gitu yang Benar. antara PA dengan Pemkab Bualemo? Jadi ada beberapa target capaian yang ini sudah hampir pada tahap finalisasi. Pertama, ketika saya pertama kali menghadap ke Bapak Bupati, jadi hal yang saya sampaikan pertama kali adalah terkait dengan program pengadilan agama Silam Buta dalam rangka melakukan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Bualemo ini, yaitu terkait dengan adanya fakta mengenai masyarakat Bualemo yang ternyata sudah lama berumah tangga tapi belum memiliki alas hak perkawinan. Dan indikator ini kami temui berdasarkan fakta perkara yang ternyata itu relatif cukup banyak. Ketika ingin bercerai mereka kesulitan gitu. Benar, relatif cukup banyak, sehingga itu program yang kami sampaikan dan alhamdulillah itu mendapat respon positif. Dan ke depan ada program yang akan dilaksanakan. Ini melibatkan lintas institusi. Jadi kami sebagai lembaga yudikatif itu kemudian sebagai benteng terakhir bekerja sama dengan Kementerian Agama terkait dengan produk. Kemudian pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Dukcapil terkait dengan penyatuan data kependudukan. Programnya apa Pak? Programnya apa? Programnya sementara ini yang sering kita gunakan dalam kapasitas penyatuan basis data itu adalah program isbat nikah terpadu. Isbat nikah terpadu dalam rangka pemenuhan alas hak perkawinan terhadap masyarakat. Apa itu? Yang memang secara de facto itu sudah hidup bersama, tetapi secara de jure itu kemudian tidak memiliki alas hak buku nikah. Nah, program ini harusnya menjadi lembaga yang membantu jadi masyarakat. Mereka sah tapi nggak legal gitu ya? Benar, sah tapi tak legal. Ya. Saya dapat istilah baru itu dari Mbak Ella, sah tapi tak legal. Jadi, nah itu upaya yang akan coba kami bangun dan itu kami coba sinergikan dengan pemerintah daerah dan program itu yang coba kami tawarkan. Sebenarnya Pemkab Pak? Itu saya kemarin hanya satu kali menghadap itu sudah mendapat respon positif dan kita akan tunggu untuk tahun 2021. Insya Allah berharap alokasi dana yang sudah disediakan untuk itu kemudian nanti itu akan benar-benar termanfaatkan. Meskipun sampai dengan saat ini terkait dengan alokasi anggaran pemerintah daerah, kami sebagai lembaga vertikal tidak punya hubungan langsung dengan itu. Iya, jadi intinya di sini Pengadilan Agama Jawa Barat memiliki itikat baik untuk memberikan legalitas perkawinan pada warga di Bualemo. Benar. Dengan ketentuan sepanjang itu dapat memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingganya memang ini akan berkelanjutan dan saya kira ini akan cukup sangat bersinergi dengan pemerintah daerah terkait dengan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat Bualemo. Jadi korban daripada fakta ini sebenarnya itu justru akan lebih cenderung mengena kepada keturunan, anak, cucu dan sebagainya. Karena efek domino dari administrasi. Benar, efek domino secara administrasi kependudukan. Dan saya kira ini harus segera dilakukan sehingga ini akan meminimalisir adanya fakta-fakta masyarakat yang ternyata secara administrasi kependudukan atau adminduk itu mengalami banyak kesulitan. Anak sekolah itu tidak punya akta kelahiran susah. Sudah punya akta kelahiran nanti ada permintaan soal buku nikah orang tua. Ada juga yang mengembangkan kebijakan semacam itu. Jadi itu akan terasa sulit. Ada anak yang sudah lulus SMA, kemudian secara berjenjang ingin masuk ke perguruan tinggi, itu kemudian ternyata menjadi administrasi sehingga itu menjadi penghalang. Menjadi penghalang. Benar.
kami sebenarnya secara langsung tidak punya kepentingan dengan itu, tetapi sebagai lembaga lain terkait dengan itu, maka kami merasa mau tidak mau ini perlu kami sampaikan. Karena kami adalah lembaga yudikatif yang bersifat pasif, itu yang kemudian ternyata secara secara kenyataan bahwa masih banyak terdapat masyarakat yang memang tidak memiliki buku nikah. Jadi ini hanya sebagai inisiasi dan tujuannya sebenarnya untuk membantu pemerintah daerah terkait dengan data administrasi kependudukan, khususnya masyarakat Bualemo ya. Jadi kayak gitu Pak ya, mempersinergikannya bersama dengan Pemda. Oke, sebelum bertemu dengan Bapak ini, maaf nih, saya agak kepo dikit gitu tadi. Iya. Sempat baca bahwa Pengadilan Agama Tilamuta itu ada program yang namanya entah apa ya, program MOU apa gitu. Pokoknya kalau kita misalnya ada warga yang mau gugat cerai, nah itu bisa udah gugat cerai, balikan dapat hadiah gitu. Nah Iya. itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Iya benar. Ini juga sebenarnya ini ada kaitannya dengan sinergitas kami dengan pemerintah daerah terkait dengan fenomena dari tahun ke tahun ternyata jumlah angka perceraian di Kabupaten Bualemo ini semakin meninggi. Sehingga terpikirkan untuk Semakin meninggi dengan perkara yang gugat cerai atau gugatan? Yang paling dominan itu sebenarnya gugatan cerai gitu. Berarti Jadi dari pihak gugat cerai perempuan? itu dari pihak istri, benar. Jadi kita tidak akan membahas soal apa sih faktor-faktor yang kira-kira menyebabkan terjadinya perceraian. Saya kira segmen kita tidak akan cukup untuk membahas itu. Tapi yang pasti bahwa ini menimbulkan kerisauan bahwa harusnya ada inisiasi untuk kemudian upaya melakukan proses meminimalisir adanya tingkat perceraian yang semakin tinggi di Kabupaten Bualemo ini. Salah satunya yang terpikirkan itu adalah itu. Siapa tahu itu menjadi Programnya sugesti. apa sih Pak namanya itu? Programnya itu memang tidak ada nama khusus gitu ya, tapi programnya itu kami menyebutnya program voucher menginap 1 malam gratis khusus untuk perkara perceraian yang berhasil damai. Benar. Jadi intinya Pengadilan Agama itu bukan tempatnya orang cerai aja, jadi masih bisa damai gitu Pak ya. Benar. Kami lembaga islah sebenarnya. Jadi kerjasama ini kami melibatkan penyedia jasa perhotelan dan alhamdulillah untuk wilayah Kabupaten Bualemo kami sudah melakukan nota kesepahaman dengan 2 penyedia jasa perhotelan ya. Jadi dan ini terus terang ini menjadi program unggulan kami dan ini kami sampaikan ke mana-mana dan ini cukup mendapat apresiasi. Udah ada Kenapa, kasus Mbak Ella? yang goal gitu, yang dapat voucher ini? Sudah ada sebenarnya satu perkara yang Berarti itu sukses sudah dong Pak ya. harusnya ini kita akan coba lihat ke depan apakah di tahun selanjutnya karena ini program di akhir tahun, program di akhir tahun. Apakah di tahun berikutnya tahun 2021 ini bisa memberikan efek positif untuk masyarakat. Dan kalau ini berhasil, saya kira ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan Mbak Ella perlu ketahui bahwa program ini adalah program satu-satunya di Indonesia. Kalau saya boleh ngusulin seharusnya yang 1 malam ya, 3 malam dulu ya. Benar, bisa gitu. Bahkan usaha kami untuk melakukan komunikasi dengan pihak penyedia jasa perhotelan juga kemudian tidak semudah yang dibayangkan gitu. Meskipun mendapat respon positif, karena saya sering menyampaikan kepada penyedia jasa perhotelan bahwa saya punya bisnis dengan penyedia jasa perhotelan, tapi bisnis ini justru lebih kepada kepentingan ukhrawi gitu. Nah, jadi itulah yang kemudian menimbulkan respek positif dan akhirnya wah itu disetujui. Kalau Mbak Ella mau sebenarnya bisa gitu. Jangan dong. Jadi dicoba gitu, apa benar nih dapat voucher gitu kan gitu. Nah, gitu. Hanya sekedar itu. Jadi memang kemarin kami sudah disampaikan bahwa jangan sampai ini nanti jadi ajang coba-coba orang gitu. Kalau pingin nginap daftar, terus pura-pura daftar gitu, terus akhirnya nanti setelah itu ya sudah kita damai saja gitu dalam tahap mediasi. Nanti dapat voucher gitu. Kurang kerjaan itu. Nah, itu namanya kurang kerjaan. Jadi itu juga upaya yang kita coba minimalisir meskipun sudah sempat tersampaikan dalam acara MOU bersama dengan penyedia jasa perhotelan sehingga kami juga daftarnya secara digital Pak ya.
Secara digital bisa, secara manual juga masih bisa. Iya. Oke, kalau bicara tentang digital ini Pak, artinya harus ada aplikasi khusus gitu yang bisa diakses oleh masyarakat gitu. Ada nggak dari Pengadilan Agama Pak? Aplikasi Android yang misalnya? berbasis ada, kita ada aplikasi yang tapi ini khusus untuk perkara ya. Jadi ada aplikasi yang kita beri nama SLIM Permata. Jadi sistem layanan informasi Nah, mobile. pasti singkatan lagi ya. Iya benar. Itu singkatan ya, sistem layanan informasi mobile perkara pengadilan agama Tilamuta. Itu berbasis Android. Nah sekarang lagi ngetren anak SD sudah pakai Android gitu, orang dewasa apalagi. Tapi sasarannya pasti bukan anak SD dong. Pasti benar. Tapi ini adalah bentuk layanan yang kami sediakan dalam rangka mempermudah akses masyarakat. Apa yang kita bisa dapatkan dari aplikasi ini? Di aplikasi itu menunya relatif sudah cukup lengkap. Misalnya dia bisa mengetahui mengenai jadwal sidang. Dia bisa mengetahui mengenai keadaan keuangan perkara dan sebagainya. Dan ini juga merupakan bagian yang akan coba kami sampaikan ke pemerintah daerah. Jadi sebenarnya tidak perlu ada perbantuan apa-apa. Selama ini sinergitas kami dengan pemerintah daerah adalah terkait dengan program. Kami menyampaikan program dan kalau itu beroleh respon positif, itu saya kira tujuan kami pada akhirnya muaranya adalah untuk kepentingan masyarakat. Oke, pemirsa kita lanjut lagi usai break berikut ini. Aku sudah mulai lupa saat pertama rasakan lara oleh harapan yang pupus hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Akhiri masalah, terlatih patah hati, hadapi getirnya, terlatih disakiti, bertepuk sebelah tangan, ditinggal tanpa alasan. Penuh luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Didukung oleh Akhiri masalah, terlatih patah hati, hadapi getirnya, terlatih disakiti, bertepuk sebelah tangan, ditinggal tanpa alasan. Penuh luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Detik Dialog Edukatif, Transparan, Inspiratif, dan Kreatif. Dan tetap bersama dengan Bapak Faisal Saska selaku Ketua Pengadilan Agama Tilamuta. Dan di segmen yang sekarang ini Pak, kita akan mengulas tentang kenapa sih dari sekian produk yang diluncurkan oleh Pengadilan Agama itu pasti ibaratnya ini pasti ada udang di balik batu, ada target tertentu yang dicapai oleh PAA. Itu kalau boleh tahu apa? Iya benar. Jadi sebenarnya bukan tanpa maksud dan tujuan. Di samping ada tujuan-tujuan, sebenarnya ini upaya perwujudan dari adanya 3 tujuan utama reformasi birokrasi. Di samping adanya peningkatan
atau pemerintahan yang efektif dan efisien, atau pemerintahan yang bersih, Jadi arahnya ini akuntabel dan berkinerja tinggi. Ini sebenarnya juga lebih kepada mengarah pada pelayanan yang berkualitas dan terbaik. Dan ujung daripada itu semua tadi sudah disampaikan di awal statement oleh Mbak Ella terkait dengan pembangunan zona integritas. Nah, muaranya sebenarnya kami juga pada akhirnya ini digunakan dalam rangka kontestasi dalam pembangunan zona integritas, dan Pengadilan Agama Tilamuta termasuk salah satu dari sekian banyak pengadilan yang diusulkan. Dan alhamdulillah benar memang tujuan untuk pembangunan zona integritas yang telah dibangun sejak tahun 2018, kurang lebih 2 tahun masa menunggu, dan itu adalah masa-masa di mana tumbuh kembang upaya kreasi program inovasi dan lain sebagainya dalam rangka mewujudkan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Tilamuta. Untuk tahap pertama ini dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi. Itu sebenarnya juga menjadi salah satu bagian tujuan daripada apa saja yang dilakukan oleh PA? Pengadilan Agama Tilamuta sejak dalam progres pembangunan zona integritas tahun 2018 sampai dengan saat ini sebenarnya telah banyak program baik yang bersifat aplikatif atau non verbal yang telah dilakukan. Dan untuk di tahap-tahap akhir sejak masa kepemimpinan saya di Pengadilan Agama Tilamuta, jadi ada beberapa program yang kami kembangkan dan ini sebenarnya menjadi program unggulan. Di antaranya tadi yang sudah pernah kita bahas dalam segmen 2 soal adanya program voucher dengan filosofi untuk mengurangi tingkat angka perceraian. Kemudian kami punya program nonverbal yang kami sebut dengan DIRA atau dinding bicara. Ini sebenarnya terkait dengan pembangunan zona integritas. Itu adalah Dinding bicara. Nah, bingung kan dengan dinding bicara, benar. Ini isinya adalah kampanye anti korupsi dan penolakan terhadap gratifikasi. Jadi Implementasinya seperti apa itu? implementasinya benar nanti menjadi hal yang dipertanyakan. Jadi kami memanfaatkan fasilitas dinding kantor yang nampak itu menjadi sesuatu yang bisu sebelumnya. Saat ini kami buat dia seolah-olah bicara. Jadi kami memanfaatkan fasilitas aparat Pengadilan Agama Tilamuta itu membuat semacam quote atau kata-kata bijak terkait dengan pernyataan komitmen penolakan terhadap gratifikasi dan anti korupsi. Jadi masing-masing pejabat itu membuat quote yang itu ditanggung oleh mereka sendiri. Kemudian kita memanfaatkan dinding kantor itu, dinding pagar ya, itu untuk ditempeli pesan-pesan komitmen terhadap anti korupsi dan tolak gratifikasi. Semacam ada pesan moral dan efek psikologis ya Pak ya? Benar gitu. Jadi yang dulunya bisu sekarang bicara. Itu makanya kami sebut DIRA, dinding bicara. Nah, itu sekali lagi itu program yang hanya ada satu di Indonesia dan itu diapresiasi. Dan itu yang kami coba jual gitu, kepada Kemenpan RD pada saat presentasi pembangunan zona integritas yang untuk kami Pengadilan Agama Tilamuta kemarin sesuai dengan jadwal itu jatuh pada tanggal 9 November kemarin. Dan Baru saja berarti Pak. benar baru saja. Jadi memang ini adalah tahap-tahap yang memang sangat bagi kami ini fase yang sangat menentukan dan ini sangat monumental karena luar biasa perjuangan teman-teman di Pengadilan Agama Tilamuta dalam rangka mewujudkan dan ingin meraih sukses dalam pembangunan zona integritas. Jadinya berbagai macam upaya baik itu yang bersifat program dan sebagainya itu terus dikembangkan. Sama seperti tadi yang sudah disampaikan terkait dengan Slim Permata. Itu juga merupakan salah satu aplikasi inovasi yang kami jual. Termasuk juga sebenarnya masih ada yang untuk kepentingan stakeholder ke dalam itu misalnya kami ada aplikasi simpati, sistem informasi pengelolaan surat dan arsip Pengadilan Agama Tilamuta. Jadi ini juga falsafahnya untuk mempermudah proses perjalanan surat, baik itu surat masuk maupun surat keluar. Kemudian kami punya program loh seperti program DIRA ini.
Kami bahkan sudah beberapa kali segmen yang sudah kami coba masukkan dalam channel YouTube kami. Kami menyebut program itu dengan ngobras baju, jadi ngobrol santai bersama pejuang. Dan Pejuang apa? kalau pejuang kan kita semua pejuang untuk diri sendiri kan begitu. Bahwa konsep pejuang kan tidak hanya dikonotasikan ke pahlawan. Nah, kita semua adalah pejuang. Jadi pertanyaannya seberapa penting pencapaian lembaga pengadilan agama untuk mendapatkan predikat sebagai lembaga yang masuk dalam integritas? Benar. Yang pertama ini adalah prestis. Ini adalah sebuah wibawa dan pengakuan terhadap adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan yang terbaik dan berkinerja tinggi. Itu sebenarnya indikatornya adalah pencapaian zona integritas. Sehingganya mudah-mudahan dengan adanya lembaga vertikal yang sudah masuk dalam kategori zona integritas wilayah bebas korupsi itu akan mendorong dan memotivasi pemerintah daerah juga untuk mau dan ikut serta dalam kontestasi pembangunan zona integritas. Dan itu harus. Berapa persentasenya Pak keyakinan ketua PA ini untuk lulus menjadi lembaga yang Oke, baik. DI? Jadi ada hal yang selama ini saya sering sampaikan kepada teman-teman bahwa kita semua sudah berbuat, kita semua sudah melakukan upaya yang sangat luar biasa. Pengorbanannya sangat banyak, Mbak Ila. Jadi tidak hanya sekedar pengorbanan energi fisik, tapi ini juga sudah masuk dalam tataran nilai pengorbanan yang sifatnya material. Sehingganya yang paling terakhir yang sekarang ini sering kami sampaikan kepada teman-teman. Setelah kita menguatkan tekad dan komitmen itu dengan berbagai macam upaya yang sudah kita lakukan, upaya selanjutnya adalah kita menyerahkan semuanya. Jadi Benar, tawakal gitu. Mudah-mudahan. Dan saya kira doa teman-teman semua itu satu saja itu yang dikabulkan, insya Allah berarti apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, insya Allah itu akan tercapai. Kalau bertanya soal persentase, Mbak Ila, nanti takut takabur. Iya, ada standarnya kan Pak. Tapi kalau berdasarkan fakta terkait dengan mekanisme adanya pembangunan zona integritas, sebenarnya tapi level yang penting pengadilan agama Islam itu sudah memenuhi syarat gitu. kalau sudah dipilih Berarti memenuhi syarat. pasti sudah memenuhi syarat. Nilai kami terakhir dalam penilaian tim penilai internal dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung itu ada di 94, Jadi mendekati sempurna. mendekati paripurna. sempurna. Semoga, dan itu capaian yang sangat luar biasa. Iya. Dan tidak mudah bagi seorang pimpinan ini untuk meyakinkan anak buahnya menyatukan visi untuk menjalankan misi. Benar. Apa yang Bapak lakukan pada mereka? Benar. Jadi pada prinsipnya saya karena baru kurang lebih 3 bulan itu Jadi bukan main ya memegang baru kendali. 3 bulan. Benar. Tapi capaiannya udah sebentar luar biasa dulu sekali. Mbak Ella. Pencapaian ini sebenarnya adalah pencapaian yang memang pada prinsipnya pondasinya sudah dibangun oleh para pimpinan terdahulu. Jadi ibaratnya pondasi sudah ada itu, dinding juga sudah ada. Kita hanya tinggal memoles saja. Nah, nilai-nilai polesan itulah yang kemudian itu pada akhirnya bisa membuat sesuatu itu ternyata oh ini harusnya nampaknya jadi indah. Nah, itu saja sebenarnya yang saya lakukan. Bahwa komitmen teman-teman terkait dengan adanya pemulihan zona integritas itu memang sudah terpatri. Dan kami di sini personilnya sedikit, Mbak. Berapa orang Pak untuk Kami pengadilan agama untuk saat ini hanya 16 orang. Setelah kemarin hanya kurang lebih 19 orang. Itu relatif sedikit. Tetapi motivasi yang saya sering sampaikan adalah kita semua punya potensi. Dan ingat, kita satu bisa menjadi 10. Maka kalau kita hanya 19 orang, berarti sesungguhnya kita ada 190 orang. Itu kan luar biasa. Nah, semangat dan motivasi inilah kemudian yang memicu teman-teman untuk tetap girah dan semangat. Dengan berbagai macam gerak dan langkah yang itu senantiasa seiring sejalan. Jadi inilah barangkali terkait dengan komitmen mewujudkan pembangunan zona integritas. Dan sudah di tahap-tahap akhir ini sebenarnya bukan berarti kami sudah tidak punya tantangan. Ini masih ada tantangan berat karena
di akhir daripada proses penilaian tim penilai nasional dari Kemenpan RB ini ada tahapan yang itu dikenal dalam tahapan zona integritas dengan observasi faktual. Jadi apa yang kita presentasikan, apa yang sudah kita paparkan itu harusnya karyanya nyata. Jadi tak hanya sekedar berkarya kata, tapi harusnya itu karya nyata. Benar. Dan ini yang tetap kami jaga untuk saat ini dan seharusnya ini sampai dengan seterusnya. Jadi upaya pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, pencari keadilan itu harus tetap konsisten dijaga. Dan saya coba menanamkan itu kepada teman-teman karena kami sifatnya sementara. Saya juga mungkin sebentar entah nanti perjalanannya akan kemana, tapi yang pasti bahwa menanamkan nilai modal itu kepada teman-teman itu sudah terus dilakukan. Oke, menarik bagi saya dengan personil yang hanya belasan orang, 16 lah yang katakan, kemudian bisa mencapai angka kredit yang mendekati sempurna, Pak. Itu bagaimana seorang Bapak Faisal memanage pegawai di pengadilan agama untuk mewujudkan lembaga ini menjadi lembaga yang masuk dalam zona integritas. Sementara pelayanan untuk masyarakat juga tidak bisa dipending. Harus jalan. Iya. Jadi dua-duanya kan jalan, Pak. Ada nggak strategi khusus juga? Benar. Ada sebenarnya strategi khusus yang kita gunakan terkait dengan memanfaatkan sumber daya manusia. Jadi di kantor sampai dengan saat ini kami memanfaatkan tenaga honorer, tenaga abdi. Itu yang kemudian diberdayakan dalam tatanan pelayanan kepada masyarakat. Sehingganya jumlah pegawai yang sudah berstatus pegawai ya ini. Dan Mbak Ella ya perlu diketahui di Pengadilan Agama Tilamuta itu semua berstatus pejabat. Semua sudah mengisi jabatan-jabatan. Sehingganya dalam konteks itu berarti ya namanya pejabat pasti punya komitmen untuk maju. Dan itu modal besar. Sehingga saya tidak perlu repot-repot. Jadi terikat sendiri. Benar. Mereka akan tanggung jawab lah. Ya. Benar. Itu nanti terikat dengan ketentuan yang itu sudah mereka perjanjikan untuk diri mereka. Karena kita itu dalam setiap memangku jabatan itu pasti dibebani dengan hal-hal yang semacam itu. Satu hal yang menurut pikiran saya dari tadi, Pak, kalau nilainya bisa di atas 9 kayak gitu, apa yang membedakan pengadilan agama Tilamuta dengan pengadilan agama lainnya yang sama-sama mengikuti tes untuk mendapatkan pembangunan zona integritas ya. Sebenarnya nilai unggul kita itu adalah kita mampu berbuat apa, itu yang sifatnya baru. Inovatif. Benar. Jadi makanya tadi saya menyampaikan ada beberapa program besar yang kami rasa itu menjadi nilai plus unggulan dari kami. Termasuk misalnya voucher gratis. Nah, kemudian dinding bicara. Dinding bicara. Yang ketiga ada lagi, Pak? Kalau ngobras baju itu mungkin sudah ada ya beberapa tempat itu yang mengadakan pola dialog. Kami juga sama seperti Detik, jadi kami rekam, kemudian kami announce lewat channel YouTube. Jadi cukup dengan berbuat itu saja itu sudah menjadi nilai kebanggaan. Nilai plus, Pak, ya. Nah, dan itu yang membedakan kami dengan yang lain. Oke, Pak, ini mengenai 2020 dengan 2021 ini kan udah di akhir tahun. Apa yang akan dilakukan oleh pengadilan agama seandainya pertama masuk dalam zona integritas di tahun depan? Kemudian apa juga yang akan dilakukan seandainya belum gitu? Baik. Jadi saya tidak ingin menanggapi pertanyaan yang kedua ya. Yang pertama Karena begini, ketika nanti dinyatakan belum kan khawatir jangan sampai itu jadi doa. Karena moto kami itu gini, zona integritas yakin bisa. Gitu. Jadi bahwa nanti pada akhirnya ternyata ditentukan lain berarti ya itu jangan sampai buat kami kendor. Jadi kalau ditanya soal apa sih harapan selanjutnya, apa sih capaian yang hendak dicapai, jadi pada prinsipnya saya secara pribadi itu tak akan pernah berhenti itu apapun keadaannya. Apakah tahun ini kita benar-benar nanti dianugerahi zona integritas wilayah bebas korupsi atau tidak? Yang jelas bahwa perbuatan ini sebenarnya tujuannya bukan sekedar untuk sebuah pengakuan, tapi ini adalah sebenarnya itikat komitmen untuk melakukan pola pelayanan yang terbaik.
buat masyarakat. Jadi tak ada masalahnya sebenarnya soal status. Ini kan hanya soal status. Tapi bahwa menaruh harapan besar terkait dengan adanya pembangunan zona integritas itu harusnya iya. Karena saya membayangkan luar biasa pengorbanan yang sudah dilakukan selama ini. Sehingganya saya termasuk di tempat ini berharap mudah-mudahan ya, termasuk Mbak Ella, termasuk semua masyarakat Kabupaten Bualemo itu bisa mampu mendukung kami meskipun hanya dalam kira-kira doa gitu. Dan itu sudah sangat terasa cukup gitu. Dan olehnya ke depan masih ada tahapan lagi loh Mbak Ella. Setelah WBK masih ada tahapan untuk wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ini akan jauh lebih berat karena kami harus membuat capaian-capaian yang itu sudah tidak sekedar seperti capaian yang diperoleh pada saat WBK. Tahap fase selanjutnya ini akan lebih penguatannya kepada pelayanan dan ini lebih berat. Sehingganya saya secara pribadi menyatakan tak akan pernah berhenti apapun itu keadaannya. Bahwa ternyata ini kami pada akhirnya berhasil mencapai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi itu menjadi sebuah kesyukuran dan ini pasti akan mendapat apresiasi dari negara. Jika sudah Karena bicara tentang WBK berarti akan bicara tentang reformasi birokrasi. benar. Jadi sekarang itu yang sudah berpredikat WBK itu ternyata memperoleh insentif khusus dari negara. Nah, artinya perjuangan selama ini juga bukan tidak menghasilkan faedah dan keuntungan. Karena saya menyampaikan kalau kita berhasil, Anda juga yang akan menikmati. Dan itu kan menambah keberkahan semua. Termasuk ini menjadi sumber pendapatan juga. Tambahan. Benar, sebagai tambahan pendapatan. Kira-kira begitu. Makanya ini juga bisa menjadi salah satu semangat buat teman-teman untuk kalau begitu mari siap kita berjuang bersama. Kakak terakhir Pak bisa closing secara ide untuk pemirsa di rumah. Untuk closing statement, jadi komitmen mewujudkan pembangunan zona integritas ini sesungguhnya ditujukan dalam rangka untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya masyarakat mencari keadilan di wilayah Kabupaten Bualemo. Bahwa upaya yang sudah kami lakukan selama ini adalah upaya dalam rangka menyediakan fasilitas kepada masyarakat mencari keadilan yang ingin mendapatkan mendapatkan hak keadilannya dengan memenuhi berbagai sarana dan prasarana. Pemenuhan sarana dan prasarana ini tentunya akan sangat mendukung pola kenyamanan dalam pelayanan. Sehingga masyarakat yang datang ke kantor kami itu yang sebelumnya datang dengan kondisi emosi yang tidak stabil, setelah sampai di tempat kami itu akan merasa nyaman. Makanya ada banyak layanan yang sudah kami sediakan di Pengadilan Agama Tilamuta dan jangan enggan untuk datang karena kami lembaga yang terbuka, semua serba transparan. Kalau misalnya ada persoalan mengenai stigma berperkara itu harus bermodal besar, sebenarnya itu adalah stigma yang salah. Dan silakan Anda datang, silakan Anda berkunjung. Di tempat kami tidak hanya menyediakan tempat untuk berperkara, tetapi Mbak Ella, di tempat kami tersedia fasilitas-fasilitas lain yang itu bisa Anda gunakan untuk mengeksplor, misalnya foto selfie dan sebagainya. Di sana tersedia. Taman Pengadilan Agama Tilamuta itu termasuk salah satu taman yang termewah di lingkungan peradilan yang ada di wilayah kabupaten atau bukan kabupaten Bualemo ya, wilayah provinsi Gorontalo ini. Jadi silakan datang kami jamin Anda akan merasa nyaman. Kalau bagi saya silakan datang meskipun tanpa uang dan tetap berjuang. Datang benar. Tapi sebaiknya Anda datang dengan hati senang gitu. Jangan datang dengan hati. Tapi rata-rata yang berperkara kan nggak senang, Pak. Makanya kami ingin merubah suasana mood hati itu menjadi suasana hati yang senang. Makanya kami menyediakan berbagai macam fasilitas dan sarana. Silakan untuk Mbak Ella bisa semuanya para pemirsa yang ingin datang silakan ya. Dan Ini datang berselfie atau berperkara? Nah, datang berselfie bisa. Kami punya wahana-wahana itu yang disediakan di kantor. Dan kepada pemirsa di rumah jangan lupa untuk menjadi fanpage kami Facebook
bertepuk sebelah tangan, ditinggal tanpa alasan. Penuh luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi.